Welcome back channel Predator Bola. Halo bro semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini saya Predator akan memprediksikan 5 pertandingan pada kesempatan kali ini. Untuk pertandingan pertama, di sini saya mengambil dari negara Denmark, yaitu antara Odense melawan Rangers FC. Untuk pertandingan yang kedua, di sini saya mengambil dari negara Sweden, yaitu antara Elfsborg melawan Parnamo. Untuk pertandingan yang ketiga, di sini saya masih mengambil dari Sweden, antara Guys melawan Göteborg. Untuk pertandingan keempat, di sini saya mengambil dari Liga Prancis, yaitu antara Amiens melawan Reims. Untuk pertandingan kelima ataupun pertandingan yang terakhir, di sini saya mengambil lagi dari Liga Portugal, antara FC Porto melawan Vitória Guimarães. Oke bro, itulah untuk 5 pertandingan yang akan saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Gak usah berlama-lama, kita masuk ke pertandingan yang pertama. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Odense melawan Rangers FC. Di sini saya akan menyampaikan di masa akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Odense sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan Rangers FC sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Odense sendiri. Kita bisa lihat dari masa akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, itu dan masa akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke heavyweight antara Odense melawan Rangers FC. Oke bro, kita masuk ke heavyweight antara Odense melawan Rangers FC. Di sini bro, untuk Odense sendiri mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari masa akhir pertandingannya melawan Rangers FC. Sedang Rangers FC sendiri di sini belum mampu mendapatkan 1 kali kemenangan pun atas masa akhir pertandingannya melawan Odense. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Odense sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-8. Sedangkan Rangers FC sendiri di sini mampu menduduki peringkat kedua. Untuk perolehan poin antara kedua tim, di sini Odense cuma mampu memperoleh 4 poin dari 3 pertandingannya. Sedangkan Rangers FC sendiri di sini mampu memperoleh 47 poin dari 3 pertandingannya. Nah, antara kedua tim lebih diunggulkan ke Rangers FC sendiri. Kita bisa lihat dari heavyweight maupun perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Odense melawan Rangers FC. Di sini Bandot dengan angka 1/4 dan angka lek-lekan. Untuk operanternya di sini Bandot dengan angka 3 dan angka 2/3/4. Di sini saran saya untuk mengambil kurs perempat dari Rangers FC sendiri. Dan untuk operanternya di sini saya sarankan untuk mengambil over 2/3/4 dengan prediksi skor lagi antara kedua tim yaitu 1-2 yang akan dimenangkan oleh Rangers FC sendiri. Oke bro, itu dah prediksi saya untuk pertandingan Odense melawan Rangers FC. Kita masuk ke pertandingan yang kedua. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kedua antara Elfsborg melawan Parnamo. Di sini saya akan menyampaikan di masa akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Elfsborg sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan Parnamo sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Elfsborg sendiri. Kita bisa lihat dari masa akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, itu dan masa akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke heavyweight antara Elfsborg melawan Parnamo. Oke bro, kita masuk ke heavyweight antara Elfsborg melawan Parnamo. Di sini bro, untuk Elfsborg sendiri cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari masa akhir pertandingannya melawan Parnamo. Sedangkan Parnamo sendiri di sini juga mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari masa akhir pertandingannya melawan Elfsborg. Dan untuk 3 pertandingan lagi di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Elfsborg sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-3. Sedangkan Parnamo sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-16. Untuk perolehan poin antara kedua tim di sini Elfsborg mampu memperoleh 35 poin dari 18 pertandingannya. Sedangkan Parnamo sendiri di sini cuma mampu memperoleh 8 poin dari 18 pertandingannya. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Elfsborg sendiri. Kita bisa lihat dari heavyweight maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Elfsborg melawan Parnamo. Di sini Bandot dengan angka 1
seperempat, dan angka 1. Untuk operatornya di sini pada dengan angka 3 dan angka 3 seperempat. Di sini saran saya untuk mengambil kurs 1 dari S-box sendiri. Dan untuk operatornya di sini saya sarankan untuk mengambil over 3 dengan prediksi skor kira antara dua tim yaitu 3-0 yang akan dimenangkan oleh S-box sendiri. Oke bro, itu dah prediksi saya untuk pertandingan S-box melawan Pargamo. Kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang ketiga antara guys melawan Gotrobok. Di sini saya akan menyampaikan 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Untuk guys sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil seimbang. Sedangkan Gotrobok sendiri di sini juga mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya darah dua tim lebih diunggulkan ke guys sendiri. Kita bisa lihat dari masa akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, itu dari masa akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head-to-head antara guys melawan Gotrobok. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara guys melawan Gotrobok. Di sini bro, untuk guys sendiri mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Gotrobok. Sedangkan Gotrobok sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan guys. Dan untuk satu pertandingan lagi di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk guys sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-6. Sedangkan Gotrobok sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-7. Untuk perolehan poin antara kedua tim di sini guys mampu memperoleh 32 poin dari 18 pertandingannya. Sedangkan Gotrobok sendiri di sini cuma mampu memperoleh 28 poin dari 18 pertandingan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke guys sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita langsung lanjut ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara guys melawan Gotrobok. Di sini bro, Bandot dengan angka setengah dan angka seperempat. Untuk operatornya di sini Bandot dengan angka 2,5 dan angka 23/4. Di sini saran saya untuk mengambil kurs perempat dari guys Gotrobok sendiri. Dan untuk operatornya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,5 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 2-0 yang akan dimenangkan oleh guys sendiri. Oke bro, itu adalah prediksi saya untuk pertandingan guys melawan Gotrobok. Kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang keempat antara Mins melawan Reims. Di sini saya akan menyampaikan 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Untuk Mins sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kemenangan, 1 hasil seimbang dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Reims sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil kekalahan. Nampaknya antara dua tim lebih diunggulkan ke Reims sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, itu dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head-to-head antara Amiens melawan Reims. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Amiens melawan Reims. Di sini bro, untuk Amiens sendiri cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Reims. Sedangkan Reims sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Amiens. Untuk 2 pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Amiens sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-13. Sedangkan Reims sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-16. Nampaknya antara dua tim lebih diunggulkan ke Amiens sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita langsung lanjut ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Amiens melawan Reims. Di sini bro, Bandot dengan angka 3/4 dan angka setengah. Untuk operatornya di sini Bandot dengan angka 2/4 dan angka 2,5. Di sini saran saya untuk mengambil kurs setengah dari Reims sendiri. Dan untuk operatornya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,5 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 0-2 yang akan dimenangkan oleh Reims sendiri. Oke bro, itu adalah prediksi saya untuk pertandingan Amiens melawan Reims. Kita lanjut ke pertandingan yang kelima. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kelima ataupun pertandingan yang terakhir yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini antara FC Porto melawan Vitória Guimarães. Di sini saya akan menyampaikan 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Untuk Porto sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan
2 hasil seimbang, dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan Victoria Gamer sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim sama-sama seimbang. Kita bisa lihat dari masa akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, itu untuk masa akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head-to-head antara Porto melawan Vitória Guimarães. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Porto melawan Vitória Guimarães. Di sini bro, untuk Porto sendiri mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari masa akhir pertandingannya melawan Vitória Guimarães. Sedangkan Vitória Guimarães sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari masa akhir pertandingannya melawan Porto. Dan untuk satu pertandingan lagi di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Porto sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-10. Sedangkan Vitória Guimarães sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-5. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Porto sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head antara kedua tim. Oke, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Porto melawan Vitória Guimarães. Di sini bro, Bandot angka 1 dan angka 3/4. Untuk operandernya di sini Bandot angka 2,5 dan angka 2/3/4. Di sini bro, saran saya untuk mengambil pur 1 dari Porto sendiri. Dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil over 2,5 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 3-1 yang akan dimenangkan oleh Porto sendiri. Oke bro, itu adalah prediksi saya untuk pertandingan Porto melawan Vitória Guimarães. Dan itu saja yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Ini dia bro 5 ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk bro semuanya yang pencinta single bet ataupun pencinta mix parlay, boleh saja ikuti prediksi dari Predator. Bisa ngambil ke handicapnya atau mengambil ke over undernya. Dan untuk bro semuanya yang mau info lebih lanjut ataupun penasaran dengan prediksi akurat lainnya, langsung saja bro join ataupun gabung ke grup WA PB Predator. WA PB Predator akan dicantumkan di kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Dan Predator ingatkan sekali lagi untuk bro-broku semuanya, jangan lupa utamakan pilih kalian masing-masing. Karena di sini Predator hanya memprediksikan apa yang Predator analisis pada pertandingan yang akan bertanding. Oke bro, itu saja yang bisa Predator sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat Predator sampaikan, mohon maaf bila salah kata ataupun kekurangan. Di sini saya Predator undur diri, salam Predator.